Industri manufaktur Indonesia. Fakta yang jarang dibahas. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yang jarang sekali disorot secara mendalam, yaitu perkembangan sektor manufaktur di Indonesia. Sektor ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Tapi bagaimana sebenarnya kondisinya hari ini? Mari kita bahas bersama. Sejak awal kemerdekaan, sektor manufaktur Indonesia menjadi motor penggerak industrialisasi. Pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an, manufaktur tumbuh pesat berkat ekspansi industri tekstil, otomotif, hingga elektronik. Pertumbuhan ini bukan hanya meningkatkan PDB, tapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru dan menciptakan kelas menengah yang semakin besar. Namun, dalam 2 dekade terakhir, laju pertumbuhan manufaktur Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Bahkan, beberapa ekonom menyebut fenomena ini sebagai premature deindustrialization, yaitu kondisi ketika sektor manufaktur melemah sebelum negara mencapai status ekonomi maju. Data terbaru menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun. Jika pada awal 2000-an manufaktur menyumbang lebih dari 28% terhadap PDB, kini angkanya turun ke kisaran 18,19%. Padahal, di saat bersamaan, negara-negara tetangga seperti Vietnam justru semakin menguatkan basis industrinya dengan menarik lebih banyak investasi asing di sektor manufaktur. Fenomena ini semakin menarik jika kita hubungkan dengan lonjakan harga komoditas global. Harusnya, kenaikan harga batu bara, nikel, dan minyak sawit mentah bisa menjadi keuntungan besar. Tapi kenyataannya, sektor manufaktur kita tidak ikut terdorong secara signifikan. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah Indonesia masih lebih banyak mengekspor bahan mentah daripada produk hilir. Akibatnya, nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri justru berpindah ke negara lain yang punya kapasitas industri pengolahan lebih kuat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah soal daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Banyak pabrik di Indonesia yang masih bergantung pada teknologi lama, sehingga kalah efisien dibandingkan negara dengan produksi berbasis otomasi. Di sisi lain, biaya logistik yang tinggi juga membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Meski begitu, tidak semua kabar buruk. Pemerintah saat ini mulai mendorong kebijakan hilirisasi, terutama di sektor tambang seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Tujuannya jelas, agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, misalnya baterai kendaraan listrik. Bila strategi ini berhasil, bukan tidak mungkin sektor manufaktur kita bisa bangkit kembali. Selain itu, beberapa sektor seperti makanan minuman, farmasi, dan otomotif masih menunjukkan tren positif. Industri otomotif Indonesia, misalnya, kini menjadi salah satu basis produksi terbesar di ASEAN, dengan ekspor mobil ke lebih dari 80 negara. Dari fakta-fakta tadi, kita bisa melihat bahwa sektor manufaktur Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada tantangan besar berupa menurunnya kontribusi terhadap PDB, rendahnya hilirisasi, hingga daya saing global. Tapi di sisi lain, ada peluang besar lewat hilirisasi mineral, industri otomotif, dan kebijakan pemerintah yang mulai berorientasi pada industri masa depan. Jika langkah ini konsisten dijalankan, maka manufaktur Indonesia bukan hanya bisa pulih, tetapi juga tumbuh menjadi sektor unggulan yang membawa Indonesia naik kelas ke negara maju. Sumber: Financial Times. Why a Commodities Boom is Not Lifting Indonesia's Economy, 2025. Reuters. Indonesia's Central Bank surprises with rate cut, raises GDP outlook, 2025. Data kontribusi manufaktur terhadap PDB, BPS, dan Kementerian Perindustrian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share.
supaya semakin banyak orang yang tahu kondisi sebenarnya dari sektor manufaktur Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.